Baik anak-anakku, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita di pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Hari ini kita akan bersama-sama membahas salah seorang nabi besar. Seorang nabi ini bernama Nabi Amos. Siapakah Nabi Amos itu? Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengenal dan mengupas lebih dalam tentang sosok nabi besar yakni Nabi Amos. Nabi Amos itu adalah seorang nabi di Israel pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nama Nabi Amos itu mengandung arti beban. Nabi Amos merupakan penduduk Tekoa, wilayah Yehuda yang terletak kira-kira 16 kilo sebelah selatan Yerusalem dan 6 kilo sebelah selatan Bethlehem. Nah, ini kita bisa lihat peta di daerah Yehuda. Nah, kita bisa ternyata Yehuda berdekatan dengan Israel ya. Nah, anak-anakku, wilayah Yehuda ini merupakan suatu wilayah yang pada saat itu memiliki pertanian yang subur, memiliki beberapa sumber air, dan menjadi tempat pengintaian yang penting dalam pertahanan wilayah Yehuda. Amos dipanggil di desa tersebut untuk menyampaikan warta di tempat peziarah Betel. Ia juga dikenal sebagai seorang peternak dan pemelihara pohon kurma dan pencari buah. Nah, situasi masyarakat pada zaman Amos, pada waktu itu Amos berkarya pada zaman pemerintahan Raja Usia dari Kerajaan Selatan dan dalam zaman Yerobeam kedua, anak Yoas dari Kerajaan Utara. Pada masa itu Kerajaan Utara mengalami masa kejayaan, terutama di bidang ekonomi dan militer. Nah, Amos pada saat itu menjumpai banyak ketidakadilan sosial yang marak dalam masyarakat. Hal ini nampak adanya perdagangan internasional yang luas untuk menguntungkan para penguasa saja. Praktik bisnis yang penuh dengan tipuan terhadap orang-orang miskin dan tidak berdaya, dan perampasan tanah milik orang-orang miskin. Kita lihat beberapa ilustrasi mengenai gambaran keadaan situasi masyarakat yang penuh dengan ketidakadilan pada waktu itu. Upacara-upacara keagamaan terus dipelihara, tetapi hal itu dilaksanakan beriringan dengan sifat kefasikan. Korban persembahan yang mahal diberikan, namun merupakan hasil dari uang pemberian mereka yang miskin. Menyikapi hal tersebut, Amos pun mengajak semua orang untuk bertobat dari segala kejahatan yang sudah dilakukan. Nah, dari kisah di atas kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, Amos merupakan seorang nabi yang dijuluki sebagai pendekar keadilan, karena ini terlihat dalam kesehariannya membela keadilan orang-orang yang tertindas. Kemudian Nabi Amos itu juga memiliki tugas mengingatkan orang-orang yang berbuat dosa. Perbuatan dosa ini nampak dalam situasi pada waktu itu di mana adanya keserakahan, ketidakadilan dalam masyarakat. Di mana keserakahan artinya perbuatan yang tidak menguntungkan diri orang lain, tetapi menguntungkan diri sendiri. Nah, keserakahan memunculkan ketidakadilan dan ketidakadilan memunculkan masalah. Nah, anak-anakku, marilah kita mewujudkan keadilan dimanapun siapapun kita berada.